Kesehatan mental adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Perlu diketahui bahwa peristiwa dalam hidup akan berdampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang bisa berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Berbagai kondisi yang dialami bisa membuat kondisi kejiwaan seseorang terganggu, sehingga muncul gejala gangguan kesehatan jiwa. Akan tetapi, masalah kesehatan mental bisa mengubah cara seseorang dalam mengatasi stres, berhubungan dengan orang lain, membuat dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Beberapa jenis gangguan mental yang umum terjadi antara lain depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, gangguan obsesif kompulsif, dan gangguan psikosis. Nah, itu pengertian dan jenis gangguan mental. Lalu bagaimana ya peran agama bagi kesehatan mental? Ketika manusia mengalami mental yang lemah atau sakit mental, merujuk pada pendapat Thomas FOD bahwa mental yang lemah harus dikuatkan dengan agama. Thomas FOD menjelaskan bahwa ajaran agama mengandung pembinaan mental yang berupa 1. Agama memberikan bimbingan dalam hidup. 2. Agama menolong dalam menghadapi kesukaran. 3. Agama dapat menenangkan batin. Secara tidak langsung, peran agama sebagai terapi jiwa yang mengalami kegelisahan dalam menentukan tujuan, putusan dalam menghadapi problematika hidup. Berdasarkan pendapat Thomas FOD, agama memberikan bimbingan dalam hidup. Allah memberikan 2 tahapan ketika membimbing dalam penyembuhan mental lemah yang dialami oleh Maryam binti Imran, berupa peran agama memberikan petunjuk. Sehingga tahap pertama Allah memerintahkan orang-orang terdekat untuk menguatkan dan mendampingi. Yang dimaksud orang-orang terdekat ialah ayah, ibu, suami, atau keluarga. Merujuk pada pendapat Sarason bahwa dukungan sosial keluarga sangat bermanfaat bagi individu lain, sebab mendapatkan perhatian emosional, bantuan instrumental, pemberian informasi, dan penilaian dari orang lain yang dipercaya. Tahap kedua, Allah membimbing melalui petunjuk kepada Maryam binti Imran dalam bentuk berpuasa. Tetapi puasa dalam konteks ini adalah berpuasa untuk tidak berbicara, sehingga dapat dimaknai untuk meminimalisir interaksi sosial. Berpuasa tidak berbicara mempunyai hikmah merujuk pada pendapat Nasaruddin Umar bahwa puasa berbicara ini sebagai ciri puasa khawas al-khawas. Maksudnya ialah bukan sekedar menjauhkan diri dari perbicaraan kotor yang dapat memicu emosi, namun menjauhkan diri dari petunjuk Allah yang tersimpan di dalam hati. Karena apabila manusia banyak bicara, mampu merusak hati. Agama menolong dalam menghadapi kesukaran. Allah menyimpan pesan tersirat, yakni kesehatan mental dapat diperoleh melalui agama yang diletakkan bersama keyakinan ibadah, yakni berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui sikap tunduk, bertakwa, beribadah dengan baik agar dapat memperoleh ketenangan dan penyelesaian atas problematika hidup yang dialami, sehingga hidup lebih bahagia di dunia dan di akhirat.
Agama dapat menenteramkan batin. Salah satu peran penting dari agama adalah memberikan rasa ketenangan dalam menghadapi cobaan hidup, dan peran tersebut diimplementasikan dalam ajaran Islam dalam bentuk berzikir. Perintah tersebut sangat dianjurkan karena berzikir hati akan menjadi terasa lebih tenang dan damai. Artinya, apabila manusia melakukan zikir, memiliki makna bahwa permasalahan dunia diserahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Berdasarkan teori dan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa segala bentuk ibadah, ajaran agama yang dikerjakan terutama zikir, dapat mempengaruhi mental agar tetap kuat dan sehat.